Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bertemu kembali setelah melakukan PTS ya. Hari ini kita akan belajar kembali tema 8 subtema 1 daerah tempat tinggalku. Nah, karena hari ini kita review, jadi anak-anak mengulang kembali ya. Diputar kembali ingatannya ke tema 8 subtema 1. Baik, Ustadz lanjutkan. Anak-anak bersiap ya. Nah, baik. Anak-anak pasti mempunyai tempat tinggal ya. Jadi kita akan membahas lingkungan tempat tinggal. Anak-anak, tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Nah, tempat tinggal manusia itu biasanya wujudnya rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Nah, sekarang anak-anak amati gambar di atas ini ya. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon ya. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi. Nah, lingkungan tempat tinggal pada gambar lebih tepat dinamakan lingkungan pedesaan. Nah, anak-anak, di mana tempat tinggalmu? Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Nyamankah kamu tinggal di lingkunganmu? Nah, ini bisa anak-anak diskusikan dengan orang tuanya masing-masing. Baik, Ustaz lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah karakteristik individu. Tadi kita membahas tentang tempat tinggal. Tentunya anak-anak tempat tinggalnya bersama dengan keluarganya. Ada ayah, ibu, adik, kakak mungkin ya. Jadi lingkungan tempat tinggal kita yang paling dekat adalah keluarga. Nah, dalam setiap anggota keluarga mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Contohnya adalah keluarga Ahmad ya. Ahmad ini memiliki rambut lurus, kemudian kulitnya sawo matang. Nah, adik Ahmad memiliki rambut bergelombang dan pendek. Ahmad lebih tinggi daripada adiknya. Ayah Ahmad juga memiliki rambut yang lurus dan pendek seperti Ahmad. Kemudian ibu Ahmad memiliki rambut panjang dan bergelombang. Nah, kalau kita perhatikan ya anak-anak, setiap karakteristik dalam keluarga Ahmad ini mempunyai karakteristik individu yang berbeda-beda ya. Misalnya ayah Ahmad dengan ibu Ahmad, kemudian adik Ahmad dengan Ahmad, tentu mempunyai karakteristik individu yang berbeda. Jadi tidak sama dalam satu keluarga karakteristik individunya ya. Itu ya anak-anak. Sekarang coba perhatikan di keluargamu, apakah ada perbedaan dalam setiap anggota keluargamu? Ya, setelah kita belajar tentang karakteristik individu, tentunya kita juga akan belajar teks fiksi ya. Teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Nah, anak-anak, teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak nyata. Nah, dalam teks fiksi tersebut tentunya ada tokoh ya atau pelaku dalam cerita. Tokoh atau pelaku cerita dalam teks fiksi tidak harus berwujud manusia, tetapi dapat berwujud tumbuhan, hewan atau benda lain. Ya, contoh teks fiksi bisa anak-anak baca di buku tematik tema 8 ya, berjudul Kisah Putri Tangguh. Nah, jangan lupa dibaca ya. Nah, selain tokoh, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada sebuah teks fiksi atau cerita. Nah, hal-hal tersebut diantaranya adalah tema, alur, latar, dan amanat. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Kemudian alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Alur dalam suatu teks fiksi atau cerita menjelaskan susunan dari rangkaian peristiwa yang terjadi di dalamnya.
mulai dari peristiwa di awal cerita, permasalahan yang terjadi, hingga penyelesaian masalah dalam cerita. Kemudian ada latar. Ya, latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan terakhir adalah amanat. Nah, ini amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Setelah membaca suatu teks fiksi, ya, kita bisa menerapkan amanat yang terkandung di dalamnya. Nah, anak-anak, teks fiksi ini juga ada jenis-jenisnya. Jadi, ada legenda, yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Kemudian ada cerita jenaka, yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Ada juga saga atau cerita panji, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Ada lagi yaitu fabel. Nah, ini yang sering anak-anak baca, yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia, tapi tokohnya itu diperankan oleh hewan. Nah, ini biasanya banyak pendidikan moral dan budi pekerti yang bisa kita ambil. Selanjutnya adalah mitos, yaitu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, bahkan banyak mengandung hal-hal yang ajaib. Nah, ini biasanya ada cerita tentang dewa seperti itu. Tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Nah, anak-anak, dalam setiap teks fiksi, ya, dalam setiap cerita fiksi itu pasti ada tokohnya, yaitu tokoh utama adalah tokoh atau pelaku yang utama yang mengalami semua peristiwa pada cerita. Jadi pada awal, tengah, dan akhir cerita, tokoh utama ini selalu ada dan melalui semua peristiwa. Kemudian ada tokoh tambahan, adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Jadi hanya mendukung dari tokoh utama saja ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda. Anak-anak coba diperhatikan, itu ada kerbau ya, sedang digunakan petani untuk membajak sawah. Nah, kegiatan membajak sawah menggunakan kerbau ini juga memanfaatkan gaya. Ayo, masih ingat anak-anak tentang gaya? Nah, anak-anak bisa dilihat pada gambar ya, ada seseorang yang mendorong dan menarik sebuah meja. Nah, dorongan atau tarikan ini bisa diartikan sebagai gaya. Jadi gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Kemudian aktivitas apa saja yang menunjukkan gaya? Ya, jadi aktivitasnya bisa bersepeda, kemudian menendang bola, dan mengangkat ember ya. Jadi aktivitas-aktivitas tersebut adalah aktivitas yang menunjukkan gaya. Nah, aktivitas seperti mengangkat ember, kemudian menendang bola, dan bersepeda adalah termasuk gaya otot. Gaya otot banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, jadi sering kita lakukan. Nah, gaya otot dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak, dan membuat benda yang bergerak menjadi diam, serta mengubah arah benda atau mengubah bentuk benda. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Ada dua ya, yaitu tempat tinggal di perkotaan dan di pedesaan. Maka pekerjaannya juga ada dua, yaitu pekerjaan orang-orang di perkotaan dan pekerjaan orang-orang yang bertempat tinggal di pedesaan. Di perkotaan ya, di wilayah perkotaan ada banyak gedung perkantoran, sekolah, dan pemukiman. Pekerjaan di perkotaan adalah arsitek ya, contohnya yang merancang bangunan. Kemudian arsitek sering bekerja bersama kontraktor, ahli tata kota, hingga desainer interior. Pekerjaan lain yang dilakukan di kota, misalnya pegawai pusat pemerintahan, guru,
dosen, pegawai bank, koki, wartawan, pegawai supermarket, sopir, kendaraan umum, desainer, dan yang lainnya. Pekerjaan di kota kebanyakan merupakan jenis pekerjaan yang menawarkan jasa, tapi juga pekerjaan di kota yang menghasilkan barang-barang, misalnya pedagang makanan atau pedagang pakaian. Berbeda dengan penduduk kota, pekerjaan di pedesaan, penduduk yang tinggal di desa memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Selanjutnya ada tempo lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan, dihitung pada jumlah ketukan dalam 1 menit. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan lagu berikut ya. Alhamdulillah, baik, demikian yang bisa kita pelajari pada tema 8 subtema 1. Sangat singkat ya, karena kita review saja tema 8 hari ini. Kurang lebihnya seperti itu anak-anak ya. Tetap semangat, tetap dijaga ibadahnya. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.